Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'daha ma ba'd. Sahabat Asa TV sekalian yang disayangi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala curahan rahmat dan hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di siang hari yang baik ini kita bersama masih diberi nikmat oleh Allah, diberi kesempatan untuk bisa bekerja, beraktivitas. Mudah-mudahan semua pekerjaan sahabat sekalian dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan seluruh aktivitas kita dalam bekerja sebagai amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh yang baik serta keteladanan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job. Nah, kita sekalian dalam kesempatan ini akan mengupas tema tentang agar harta terjaga keberkahannya. Alhamdulillah kita diberikan Allah nikmat bisa bekerja, sehingga dengan bekerja kita bisa sedikit demi sedikit mengumpulkan rupiah demi rupiah dalam rangka tentu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Dan tentu kita semua juga ingin memiliki saving atau simpanan harta untuk kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Yang tentu kita juga berharap bahwa harta yang kita simpan tersebut menjadi harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tema ini kita kupas karena kita menginginkan harta kita semua menjadi harta yang berkah, dan harta yang Allah titipkan kepada kita menjadi harta yang sama sekali tidak akan hilang keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Karena barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ayat ini merupakan tazkirah yang dahsyat bagi kita sekalian, bahwa di tengah-tengah kesibukan kita memenuhi nafkah bagi keluarga yang menjadi tanggungan kita, tetapi jangan sampai harta tersebut, demikian juga keluarga kita, yaitu putra-putri kita, melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seharusnya harta itu menjadi sarana bagi kita untuk mengingat Allah, digunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "Inna likulli ummatin fitnah." Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah umatku adalah harta, yaitu fitnah terkait dengan harta, karena harta ini luar biasa. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang karena harta orang menjadi semakin baik, tetapi tidak sedikit karena harta orang justru semakin jauh dari Allah, semakin congkak, semakin sombong, bahkan kemudian hartanya digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan tiba pada manusia satu masa, ma yubali ar-rajul min aina asabal mal, di mana di masa tersebut orang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, min halalin au haramin, apakah bersumber dari yang halal atau bersumber dari yang haram. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mengupas terlebih dahulu tentang apa itu harta. Harta dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah mal.
bentuk jamaknya adalah amwal. Nah, mal ini sahabat Asa TV yang dirahmati Allah, itu berarti condong, cenderung, dan miring. Jadi mal itu artinya condong, cenderung, dan miring. Mengapa demikian? Karena memang umumnya manusia punya kecondongan, ya punya keinginan atau miring ya untuk menguasai harta. Dalam arti kalau seseorang ditawari harta, dia akan miring, akan condong kepada harta tersebut. Oleh karena kecondongan dan kemiringan manusia suka terhadap harta, maka harta disebut sebagai mal ya, karena manusia itu senantiasa punya keinginan yang begitu kuat untuk memiliki dan menguasai harta, bahkan dia condong kepadanya. Oleh karena itulah harta disebut dengan istilah mal. Sedangkan secara istilah, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya adalah bahwa harta itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia berdasarkan tabiatnya. Baik manusia itu akan memberikannya kepada orang lain atau menyimpannya, menguasainya. Dan kalau kita perhatikan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, memang dari anak kecil sampai orang dewasa, bahkan sampai orang yang sudah tua sepuh sekalipun, laki-laki, perempuan, kaya dan miskin, ketika ada harta mereka akan senang. Ilustrasi sederhananya adalah ketika kita Lebaran misalnya, kita ingin berbagi kepada kerabat, keluarga, saudara, ponakan, termasuk kerabat-kerabat dari orang tua kita yang sudah sepuh misalnya, semua kalau kita berikan mereka harta berupa uang misalnya, ya sebagai sedekah kita, penyambung silaturahim kita kepada mereka, dari anak kecil sampai kakek nenek, semuanya senyum, semuanya senang ketika menerima sedekah kita, menerima pemberian kita kepada mereka. Ini adalah karena manusia secara tabiatnya itu memang menyukai untuk memiliki harta. Ada ulama lain yang mendefinisikan bahwa harta itu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, ya, dan diwajibkan ganti rugi atas orang yang merusak dan melenyapkannya. Artinya sesuatu yang punya nilai, maka dia itu adalah harta. Meskipun kadang-kadang tidak berwujudnya seperti karya intelektual misalnya, buku yang kemudian mendatangkan royalti, ya, atau juga karya-karya yang lain yang kemudian memiliki nilai, dan kalau ada orang yang merusaknya atau melenyapkannya, orang tersebut harus mengganti rugi kepada si empunya. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, inilah definisi harta, sehingga kita semua sekarang mengetahui bahwa harta itu adalah sesuatu yang orang menjadi condong dan miring kepadanya. Dan harta itu secara tabiat sangat diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, tidak pandang bulu apakah manusia itu laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, bahkan faham agama, tidak faham agama, semua suka untuk memiliki harta dan ingin menguasai atau menyimpannya. Sahabat Asa TV yang disayangi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bersama-sama istilah-istilah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam hadis tentang apa yang digunakan dalam Quran dan hadis untuk menggambarkan harta. Bahwa harta itu yang pertama digambarkan dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, itu digambarkan dalam bentuk atau dalam kata mal atau amwal. Dan ternyata kata mal atau amwal dalam Al-Quranul Karim itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 86 kali, baik dalam bentuk mufrad ya tunggal maupun dalam bentuk jamak ataupun plural. Dan ini merupakan sebuah ungkapan istilah yang cukup banyak ya, dalam Al-Quranul Karim itu disebutkan 86 kali kata harta ya, yang ini menggambarkan betapa urgensi harta itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah kadang-kadang harta itu disebut dengan istilah al-khair. Ini luar biasa sahabat Asatif yang disayangi Allah dan dimuliakan Allah, karena harta itu sesungguhnya di dalamnya banyak khair, banyak kebaikan. Arti al-khair itu adalah kebaikan. Ya, dan oleh karena itulah Allah mengistilahkan harta itu dengan istilah khair, karena kalau dia dipergunakan dengan baik dan benar, sesuai dengan tujuan disyariatkannya agama, maka insya Allah harta tersebut menjadi al-khair. Namun karena sedikit orang yang menjadikan harta sebagai al-khair, sebagai kebaikan, maka Allah pun juga menyebutkan
istilah harta dalam Al-Quran itu hanya 4 kali. Ya, salah satunya adalah wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ya. Dan bahwasanya manusia itu cintanya terhadap harta itu lasyadid, teramat sangat. Ya, lihubbil khair, yang mencintai harta. Jadi harta disebutkan dengan al khair, ya, dan menggambarkan bahwa harta itu banyak banyak kebaikannya, tetapi juga di sisi lain kecenderungan manusia begitu kuatnya terhadap harta sehingga kalau orang tidak hati-hati maka dia akan terjerembabnya kepada cinta harta yang berlebihan, cinta terhadap duniawi. Kemudian yang ketiga adalah harta juga terkadang disebut dengan istilah al-qanatir. Al-qanatir ilmu kontoroti, ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada kita, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini berupa wanita, anak-anak, dan qanatiril muqantarati, harta yang banyak berupa emas, perak, kemudian kebun, tanaman, kemudian juga hewan ternak dan lain sebagainya. Jadi sahabat Asatif yang sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 3 istilah yang digunakan dalam Quran maupun Al-Hadis yang menggambarkan istilah-istilah harta yang digunakan, yaitu yang pertama adalah mal, ya, karena manusia condong cenderung kepadanya, dan ini paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 86 kali. Sementara yang kedua digunakan istilah khair, yang artinya adalah kebaikan, karena memang harta mengandung banyak kebaikan kalau digunakan dengan sebaik-baiknya, tetapi hanya disebut 4 kali. Sedikit jumlahnya karena memang ya, tidak banyak orang yang menjadikan harta sebagai kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah digunakan istilah al-qanatiril muqantar, ya, perniagaan harta yang banyak terdiri dari emas, perak, kebun, ya, kendaraan dan lain sebagainya, dan itu hanya disebutkan 1 kali, yaitu dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Mudah-mudahan sahabat Asa Latif yang dirahmati Allah, kita bisa menangkap pesan-pesan ini sebelum nanti kita akan lanjutkan tentang bagaimana seharusnya kita mengelola harta agar harta kita menjadi semakin berkah. Jangan kemana-mana, setelah ini insya Allah kita akan kembali mengupas lebih dalam lagi. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job. Dan mudah-mudahan sekali lagi bahwa kita semua dimudahkan Allah pekerjaan kita, dan apa yang kita hasilkan dari pekerjaan kita berupa penghasilan, harta dan lain sebagainya, mudah-mudahan semakin berkah. Dan semakin berkah lagi kalau sahabat Asa TV selalu menunggu, ya, dan menanti acara ini, ya, karena insya Allah bermanfaat bagi kita sekalian. Setelah kita mengupas tentang apa itu harta, mari kita lihat bagaimana pandangan Islam terhadap harta. Yang pertama adalah Islam memandang harta disebut dengan al-khair, kebaikan. Sebagaimana tadi kita sudah membahas di pembahasan sebelumnya. Di antara ayat yang menggambarkan bahwa harta itu disebut atau diistilahkan dengan kebaikan atau al-khair adalah firman Allah Al-Baqarah 215. Allah berfirman kepada kita, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan, apa yang harus mereka infakkan. Maka kemudian Allah berfirman, "Qul ma anfaqtum min khair." Maka apa saja harta yang kamu infakkan itu falil walidain. Ya, adalah lil walidain untuk kedua orang tua, wal aqrabin, kerabat keluarga, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa benis sabil, dan juga ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan atau orang yang merantau.
menuntut ilmu, mereka adalah ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim, dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan, kamu perbuat, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ayat ini menarik, Al-Baqarah 215, ketika Allah menyebut bahwa harta itu di sini dengan al-khair, ya. Yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepadamu apa saja yang harus mereka dermakan, apa saja yang harus mereka sodakohkan, apa saja yang harus mereka infakkan, nafkahkan. Maka kemudian Allah ya menjawabnya dengan kulma anfaqtum min khair. Ya, apa saja harta yang kamu infakkan, dia menjadi khair kalau ya, kalau apa? Kalau falil walidaini wal akrobin wal yatama wal masakin wabni sabil. Kalau kita sedekahkan, kita infakkan, kita berikan itu kepada kedua orang tua kita. Maka berdasarkan ayat ini juga sebagian ulama mengatakan infak terbaik seorang muslim adalah infak yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Meskipun mungkin orang tuanya mampu, ya, tetapi menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk orang tuanya, sekedar idkhalus surur, yang menyenangkan hati kedua orang tuanya, ya, atau apa namanya, membahagiakan mereka, ya, meskipun mungkin mereka juga masih memiliki kemampuan finansial, tapi pemberian anak kepada orang tua itu memang berbeda, akan membahagiakan kedua orang tua kita. Maka jangan lupa sahabat Asa TV, ya, sisihkan sebagian rezeki kita, kita berikan kepada orang tua kita, karena kita juga tentu berharap mereka menengadahkan tangannya di malam hari, meminta kepada Allah supaya apa yang Allah berikan kepada kita semakin barokah. Nah, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, an Amr bin As yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Amru ni'mal malis salih ma'ar rajulis salih, ya. Dari Amr bin As berkata bahwa Nabi bersabda, wahai Amru, sebaik-baik harta yang baik adalah ketika berada di tangan orang yang baik. Artinya harta itu akan menjadi baik, menjadi khair kalau dia berada di tangan orang-orang yang baik. Ini adalah sebuah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersirat di dalamnya bahwa seharusnya ekonomi di sebuah negara yang mayoritas Muslim itu harusnya ekonominya dikuasai oleh orang-orang soleh, gitu. Jangan dikuasai oleh orang-orang yang jauh dari agama, oleh para oligarki misalnya yang justru memiliki keburukan ya untuk negeri tersebut. Padahal negeri itu adalah negeri kaum muslimin, ya, yang dimerdekakan dengan pakai takbir Allahu Akbar, ya, dengan seruan jihad dari para ulama dan santri. Dan setelah merdeka justru dikuasai oleh orang-orang yang ya kemudian ingin menghancurkan dalam tanda kutip, ya, negeri tersebut, ya, dengan keburukan-keburukan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pesan Nabi, ni'mal malis soleh marrojuli soleh, atau dalam riwayat yang lain ni'mal malis soleh fi yadi rojuli soleh, sebaik-baik harta yang baik adalah ketika dia berada di tangan orang-orang yang baik. Maka ini fardu kifayah bagi umat Islam, ya, untuk menjadi penguasa harta dalam tanda kutip, ya, di suatu negeri, supaya harta tersebut beredar di tangan orang-orang yang soleh. Karena kalau orang soleh punya harta, manfaatnya buat umat akan semakin besar dan semakin banyak. Kemudian yang kedua adalah bahwa Islam memandang harta sebagai penopang kehidupan. Betul bahwa harta tidak boleh membuai kita, tidak boleh menjadikan kita lupa akan segala-galanya, tetapi kita juga diingatkan bahwa harta itu merupakan tiyaman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai qiyamah, sebagai pokok kehidupan, sebagai penopang kehidupan. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita hidup itu memerlukan harta. Ya, kita perlu sehari-hari makan. Ya, untuk makan kita perlu membeli beras, membeli gas, ya, membeli sembako, ya, membeli bumbu-bumbu, ya, membeli lauk pauk dan lain sebagainya. Dan itu mau tidak mau kita memerlukan harta untuk membelinya. Kita juga perlu membeli listrik, ya, token listrik misalnya, atau pulsa internet, ya, menjadi kebutuhan pokok sekarang ini. Ya, kemudian juga kita membeli sandang, ya, yaitu pakaian kita,
membeli papan, yaitu rumah kita, atau renovasi, apalagi sekarang masih musim hujan yang terkadang ada bocor sana bocor sini, ya, atau hal-hal yang lainnya. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa harta itu adalah penopang kehidupan. Terlebih ketika kita ingin misalnya menyempurnakan rukun Islam dengan haji misalnya atau umroh, yang tentu biayanya tidak sedikit dan ngantrinya juga sangat panjang, dan itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan kecuali kalau kita punya penopang kehidupan, yaitu harta yang cukup. Bahkan rukun Islam yang sebelumnya pun, yaitu zakat, ya, itu juga mengharuskan kita menjadi orang-orang yang berkemampuan finansial yang mencukupi, yaitu 20 dinar, ya, setara dengan 85 gram emas, atau setara dengan kurang lebih 80 juta rupiah, dengan asumsi harga emas 900.500 rupiah, ya, kira-kira seperti itu, sahabat Asati. Sehingga harta tidak bisa dipungkiri menjadi sebuah kebutuhan yang penting sekali bagi kita. Kita pun ingin berinfak sedekah, perlu harta. Kita pun ingin memakai perhiasan ke masjid, sebagaimana firman Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, gunakan perhiasan kalian ketika mendatangi masjid. Yang dimaksud dengan perhiasan adalah pakaian yang baik, ya, ketika kita ke masjid, ya, sengaja membeli pakaian untuk ibadah. Nah, ini luar biasa. Kita kan kadang-kadang membeli pakaian hanya untuk kantor, untuk kondangan, untuk apa namanya, pertemuan-pertemuan. Ya, pernahkah kita membeli pakaian khusus untuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan itu adalah perhiasan. Maka sekali lagi bahwa harta itu adalah sebagai penopang kehidupan, karena kita semua, ya, memerlukan harta dalam rangka untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Bahkan kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ya, dari di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak menebar manfaat, dan salah satu manfaat yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Kita bisa berbagi, berinfak, bersedekah kepada seluruh orang-orang yang membutuhkannya. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita memiliki kekuatan finansial yang baik. Nah, ketiga, Islam memandang harta sebagai ujian dan cobaan. Selain dia juga merupakan qiyaman, penopang kehidupan. Jangan lupa bahwa harta itu merupakan ujian dan cobaan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita, ya, tentang betapa harta itu bisa menjadi fitnah. Sebagai contoh, Allah berfirman kepada kita dalam surat At-Taghabun ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Makna fitnah adalah cobaan dan ujian bagi kalian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah di sisimu, yaitu memiliki pahala yang besar. Artinya kalau kita berhati-hati, yang menjadikan kita memiliki harta, karena harta itu kalau tidak kita gunakan pada kebaikan, dia akan menyeret kita pada keburukan. Jadi sekali lagi, ya, sahabat Asa TV, harta itu kalau tidak kita gunakan dalam kebaikan, dia akan menyeret kita kepada kebatilan, ya. Karena orang kecenderungannya kalau punya harta itu dia menghitung-hitung, mengumpulkan, menumpuk-numpuk, dan orang tidak akan pernah puas punya harta, ya. Kalau dia punya uang misalnya simpanan 100 juta, dia pengen seandainya uang saya 200 juta. Apakah kalau sudah punya uang 200 juta dia akan berhenti keinginan terhadap hartanya? Tidak. Kalau dia punya 200 juta, dia pengen uang 500 juta. Kalau dia udah punya 500 juta, apakah dia berhenti? Pasti tidak. Ya. Justru semakin banyak dia memiliki harta, semakin kuat keinginan dia kepada harta itu sendiri. Itulah fitnahnya harta di situ. Tapi bagi orang yang tahu bahwa harta punya tabiatnya, yaitu menarik dirinya, ya, ke dalam lubang ujian dan fitnah, ya, maka ketika semakin dia memiliki harta, yang pertama dia lakukan adalah dia salurkan dulu dalam bentuk infak dan juga sedekah. Ya, di samping juga tentu zakat yang akan ditunaikan di setiap waktu tertentu. Ya, misalnya 1 tahun sekali untuk zakat penghasilan, dan setiap bulan yaitu dengan zakat penghasilan setiap bulan, dan setiap tahun adalah zakat malnya. Nah, Allah juga mengingatkan kita terkait dengan harta itu merupakan fitnah, ujian, dan cobaan. Surat Al-Munafikun ayat 2. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian
itu melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah merupakan orang-orang yang merugi. Sahabat Asa TV, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa harta merupakan fitnah, ujian dan cobaan. Banyak orang yang gara-gara harta dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita semua insya Allah kita menginginkan semakin banyak harta yang Allah titipkan dan berikan kepada kita, semakin menjadi sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut lagi insya Allah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Barakallahu fikum jami'an. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang disayang Allah Subhanahu wa taala, masih dalam I Love Monday, I Love My Job. Mudah-mudahan semakin berkah pekerjaannya, semakin bertambah rezekinya dan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Islam memandang harta? Yang keempat adalah Islam memandang harta merupakan amanah yang harus dikelola sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya adalah harta merupakan amanah. Dan ketika dia amanah, maka kita harus mengelolanya, mentasarrufkannya, mempergunakannya sesuai dengan yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan terhadap harta kita? Kita gunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, pertama, cara perolehannya harus cara perolehan yang halal. Kalau ada sumber income yang tidak halal, maka stop saja, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita ya menutup pintu yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi kita pintu yang halal. Tetapi kalau kita membiarkan ada pintu yang haram terbuka, maka selamanya kita akan terjerembab ya ke dalam keharaman tersebut ya. Nah, terkait dengan amanah yang bahwa harta merupakan amanah yang harus dikelola sesuai dengan hukum Allah tadi. Yang pertama, cara mencarinya. Usaha kita harus usaha yang halal. Kalau kita berdagang harus dagang yang halal. Kalau kita bekerja di kantor harus merupakan kantor yang yang core bisnisnya, core pekerjaannya bukan memproduksi yang haram ya. Kalau dia memproduksi jasa, jasanya bukan jasa yang haram. Dia memproduksi barang, bukan barang yang haram. Tapi harus yang halal semuanya. Karena Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Ya, jadi kita diberikan Allah menguasai harta tersebut, dan konteksnya adalah kita aminu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan cara yaitu mempergunakan harta ini, mentasarufkannya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah pekerjaan kita halal menghasilkan uang misalnya harta, lantas kita menyimpannya atau menginvestasikannya. Tidak boleh kita investasikan pada sektor-sektor investasi yang tidak halal, misalnya ribawi. Maka kalau kita masih punya simpanan, tabungan, deposito, giro ya di perbankan yang belum syariah, ya sahabat Asa TV yang Allah Subhanahu wa taala, segera buka ya, rekening ataupun tabungan, deposito ataupun giro di perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan kita simpan dana kita di perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ya, karena kalau tidak, maka berarti nanti kita akan terjerembab pada dosa riba, yang dosanya itu, ya sebagaimana juga pernah kita kupas, dosa riba yang paling ringan itu sangat-sangat berat. Ya, yang paling ringan saja sangat-sangat berat. Ya, dirhamun riba. Ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sittatin wa thalathina zaniyah. Satu dirham riba. Ya, mungkin kisaran 50-60 ribu rupiah. Ya, satu dirham riba, ya'kuluhu rajul, yang diambil oleh seorang
laki-laki seorang muslim wa huwa ya'lam, dan dia tahu bahwa itu riba. Itu asyaddu min sittatin wa salasina zaniyah. Dosanya lebih berat dibandingkan dengan 36 kali perbuatan zina. Na'udzubillah. Ya, maka oleh karena itu kita harus tempatkan harta kita ya di tempat yang halal. Kalaupun kita menginvestasikan, mungkin kita di pasar uang, ya, selain deposito, misalnya kita ke reksadana, maka kita pastikan reksadananya adalah reksadana yang sesuai dengan syariah. Ya, atau kita ke sukuk, ya, ke obligasi, maka kita alihkan ke sukuk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Atau kita di unit link misalnya, maka unit link yang juga sesuai dengan syariah, pasar modal dan lain sebagainya juga sama. Ya, kita gunakan semuanya, kita simpan di tempat-tempat yang sesuai dengan prinsip syariah, karena kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kita ya terkait dengan harta kita tersebut, kemana kita tasarufkan, kemana kita salurkan, kemana kita simpan, kemana kita investasikan. Dan ini yang kita khawatirkan adalah demi Allah, sepeser ya harta yang kita simpan di tempat yang tidak halal kelak akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kelima adalah sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam memandang harta adalah bahwa harta itu harus kita gapai, kita cari, kita usahakan dengan cara yang baik. Bahwa bekerja itu merupakan perintah Allah. Sebagaimana firman-Nya surat Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu dhalulan, menjadi mudah bagi kita sekalian, sehingga kita bisa mengarunginya, bisa melampauinya. Ya, kita terbang di angkasa pun menuju satu tempat, yang dari satu tempat ke tempat yang lain dimudahkan oleh Allah. Kita pun berlayar di atas samudra dimudahkan oleh Allah, ataupun di darat juga dimudahkan oleh Allah. Karena Allah menjadikan bumi ini dzalul, ya, mudah bagi kalian. Ya. Maka kata Allah, firman Allah, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Ya. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Wa ilaihi nusyur, kepadanya lah kalian semua kelak akan dibangkitkan. Kata-kata famshu fi manakibiha, berjalanlah di segala penjurunya, mengandung makna kita bekerjalah di berbagai macam sektor sesuai dengan kompetensi kita. Yang jadi pengusaha, jadilah pengusaha. Tetapi jangan lupa pengusaha yang soleh, yang pebisnis, ataupun yang berdagang, ya, ataupun yang bekerja di kantor, yang baik negeri maupun swasta. Kita juga harus profesional di bidang pekerjaan kita. Ya, harus bekerja dengan baik, jujur, amanah, ikhlas, ya, sehingga income yang kita dapatkan pun menjadi income yang baik, yang berkah insya Allah. Kalau kita bekerja tidak dengan jujur, tidak dengan baik, tidak dengan ikhlas, ya kita khawatir harta kita dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ma akal ahadun ta'aman qattun khairun min ayyakula min amali yadih. Ya, tidaklah seseorang itu memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan yang dia usahakan dari hasil tangannya sendiri. Ya. Jadi sahabat Asa TV, ini sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa ketika kita bekerja dengan kedua tangan kita dan kemudian kita mendapatkan income dari situ, maka insya Allah itu adalah yang terbaik ya bagi kita. Karena disebutkan juga wa inna Nabi Allah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadih. Nabi Daud dipuji oleh Allah karena beliau yaitu memakan dari hasil jerih payah kedua tangannya yang beliau lakukan dengan pekerjaan beliau sendiri. Jadi lelah letih kita dalam bekerja, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama pekerjaan kita halal, cara kerja kita baik, itu akan dipuji oleh Allah dan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah diharamkan segala bentuk usaha yang buruk. Ya, bahwa Islam memandang harta itu ya sebagai amanah dari Allah. Oleh karena itulah segala macam bentuk usaha yang buruk diharamkan oleh Allah. Allah berfirman kepada kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang haram, ya. Maka segala macam bentuk yang haram, ya, bentuk usaha yang haram yang memberikan mudarat kepada orang lain, perjualbelikan barang yang haram misalnya,
ya, atau ya, menyediakan jasa yang haram, atau ada pekerjaannya halal tetapi di dalamnya ada tipu menipu, ya, seperti sahabat Nabi dikisahkan suatu ketika ada sahabat yang berjualan di samping Masjid Nabawi, ya, Nabi keluar dari masjid dan dia melihat-lihat para pedagang, dan ada sahabat yang menjual gandum yang ditumpuk di sebuah meja. Maka Nabi pun tertarik dengan gandum tersebut. Nabi melihat, memegang gandum tersebut, dan gandum itu terlihat pulen, bagus. Tapi Nabi kemudian memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan gandum itu. Ya, di luarnya gandum itu kering dan pulen, tetapi begitu di dalam tangan Nabi basah. Maka ketika tangan Nabi basah, Nabi keluarkan tangannya, airnya menetes. Nabi bertanya kepada sahabat yang menjual itu, "Mahada, apa ini?" Ya. Maksudnya kenapa ini basah? Gitu. Maka sahabat yang menjual tadi mengatakan, "Rasulullah, kemarin saya menjemurnya dan kemudian terkena hujan sehingga ya saya satukan antara yang basah dan yang kering, dan kemudian saya tumpuk di sini sehingga mungkin yang basah di dalam itu lebih lama keringnya dibandingkan dengan yang di luar." Maka Nabi melarangnya. Nabi bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Ya, jangan berbuat seperti itu. Hendaknya dipisah yang kering dan yang basah, karena orang yang berbuat curang di antara kita maka dia bukan termasuk golongan kita. Naudzubillah. Jadi orang yang mencurangi kaum muslimin dalam bisnis, bekerja, usaha, dan lain sebagainya, oleh Nabi tidak dianggap sebagai bagian atau golongan dari uh, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketujuh, ya, adalah bahwa Islam memandang ya harta itu, ya, kita diperintahkan untuk menunaikan hak-hak harta kita. Ya. Sebagaimana Allah berfirman kepada kita terkait dengan kewajiban menunaikan harta. Kita boleh menyimpan, mengumpulkan harta, tapi jangan lupa hak-hak harta kita. Di antara hak-hak harta kita itu adalah untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menyimpan emas, suka menyimpan, menghitung, menyimpan, menghitung, menyimpan, menghitung, ya, ya, tanpa mengeluarkan, ya, wala yunfikuna fi sabilillah, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, tidak mengetahui hak harta yang harus ditunaikan, yaitu zakatnya misalnya. Setiap tahun sahabat Asa TV jangan lupa 2,5% dari total simpanan kita keluarkan zakatnya. Kalau punya 100 juta berarti 2,5 juta keluarkan tiap tahun. Punya 1 miliar berarti 25 juta. Demikian seterusnya. Itu adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Kalau tidak, ya, kata Allah, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Ya, maka ya, beritahukan kepada mereka, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Seperti apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu hari di mana harta benda yang dikumpulkan itu dipanaskan oleh Allah dalam neraka jahanam. Ya, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala harta itu dijadikan setrikaan yang disetrika, ya, dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Hadza ma kanaztum li anfusikum." Ini yang lu kalian simpan-simpan, ya, dari harta kalian itu, faktanya apa namanya? "Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Maka rasakan akibat dari yang kalian simpan-simpan yang tidak kalian tunaikan haknya tersebut. Maka sahabat Asa TV jangan lupa setiap tahun hitung total berapa harta kita, tabungan, deposito, reksadana, unit link, semuanya setelah terkumpul satu ada hasilnya satu angka, total harta kita kali 2,5%. Tiap tahun harus kita keluarkan supaya harta kita berkah. Barakallahu fikum. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang disayangi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job, menemani sela-sela kesibukan dan
aktivitas sahabat Asa TV sekalian yang dimuliakan Allah, ya, agar pekerjaan kita semakin barokah dan juga agar harta dan rezeki kita juga semakin barokah. Di bagian terakhir dari pertemuan kita adalah apa kiat-kiat supaya harta kita menjadi harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 poin supaya harta kita menjadi harta yang berkah. Yang pertama adalah memahami bahwa harta merupakan amanah dan titipan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV, ketika kita memahami bahwa harta merupakan titipan, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini termasuk harta. Orang yang kaya raya, ketika Allah berkehendak untuk mencabut ya kekayaan tersebut, mudah saja bagi Allah. Ya, kadang ada orang yang kaya raya kemudian diberikan penyakit dan kemudian habis hartanya gara-gara penyakitnya. Bagi Allah itu mudah. Ya. Ada juga orang yang punya harta yang banyak, ya, kemudian Allah ingin mengambil harta tersebut, mudah bagi Allah. Allah sangkutkan dengan satu peristiwa yang dia kemudian tertangkap tangan misalnya melakukan suap atau korupsi dan lain sebagainya, maka semua aset yang disita, semua tabungannya dibekukan dan rekeningnya tidak bisa digunakan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memahami bahwa harta merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karena itu titipan, ya, maka harus dijaga dengan baik sesuai dengan keinginan yang menitip, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa keinginan Allah Subhanahu wa taala? Keluarkan zakatnya setiap tahun. Keluarkan zakatnya setiap kita mendapatkan hasil dari gaji kita, dari hasil usaha kita. Ya, sambung infakan yang baik, ya, untuk keluarga inti kita, anak dan istri, ya. Kemudian infakan untuk orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, ibu sabil, ya, dan lain sebagainya. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah, ya, harta kita akan menjadi harta yang berkah. Tidak kita lakukan, maka berarti, ya, kemungkinan harta kita menjadi tidak berkah. Ini adalah pilihan kita. Ya, tentu kita yakin bahwa sahabat Asa TV akan menggunakan hartanya dalam rangka untuk takarub kepada Allah, karena itu merupakan titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah diperoleh dengan usaha yang halal dan thayyib, ya. Bahwa usaha itu banyak sektornya. Ada yang usaha dengan mengajar, ada yang usaha dengan berdagang, berbisnis, ada yang usaha dengan bekerja sebagai karyawan, sebagai konsultan, sebagai dokter, sebagai akuntan, ya, dan lain sebagainya. Selama pekerjaannya itu halal dan thayyib, maka insya Allah harta itu akan jadi harta yang berkah. Ya, sebaliknya kalau harta kita peroleh dengan cara yang tidak halal, demi Allah, 1 rupiah yang tidak halal kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis disebutkan, la tazulu qadamu abdil mu'min 'inda rabbih yaumal qiyamati hatta yus'alan khamsin, tidak bisa bergerak tapak kaki seorang hamba di sisi Tuhannya pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Rizkinya dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Jadi yang masuk ke rekening kita akan ditanya, yang keluar pun juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada usaha yang tidak halal, sahabat Asa TV, kita stop. Kita nggak tahu umur kita, ya, kita hindarkan usaha-usaha yang tidak halal, ya, dan kita hanya mengambil dari yang halal-halal saja. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita menjadikan harta kita sebagai sarana takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Budgetkan di setiap bulan kita dari harta kita itu untuk kebaikan, ya. Memberi nafkah kepada anak istri kita itu juga merupakan kebaikan, ya, kepada orang tua, kepada kerabat itu juga merupakan kebaikan. Tetapi juga akan lebih baik lagi kalau kita membudgetkan juga sodakoh ke masjid, ya, ke fakir miskin dan lain sebagainya. Karena dalam riwayat disebutkan bahwa setiap pagi hari, setiap subuh hari itu ada 2 malaikat yang turun menemui setiap hamba, setiap muslim. Dan kedua malaikat tadi akan berdoa. Ya. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma ati, ya, Allahumma ati munfiqan khalafan. Dan malaikat yang kedua berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan. Jadi malaikat yang pertama berdoa, Allahumma, ya Allah, berikanlah setiap orang yang berinfak di pagi hari ini khalafan, gantinya dengan yang lebih baik. Dari malaikat yang kedua yang turun bersama-sama tadi
akan mengatakan Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikan orang yang mumsik, menahan hartanya, tidak mau menginfakkannya, itu talafan, musnah hartanya. Jadi tiap hari dua malaikat turun kepada kita, sahabat Asa TV, maka bagusnya tiap subuh kita berinfak. Kalau yang ke masjid, bapak-bapak ya, jangan lupa membawa uang untuk diinfakkan di kotak infaknya. Atau bisa juga infak pakai aplikasi ya di mobile banking, atau aplikasi-aplikasi infak sodakoh lainnya, ya. Ataupun juga melalui transfer dan lain sebagainya. Usahakan tiap pagi kita berinfak sodakoh sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga jangan lupa harta itu digunakan untuk takarub, ya. Daftar haji. Kalau belum daftar haji, daftar sekarang. Ustadz ngantrinya lama. Justru karena lama itulah kita buru-buru daftar. Ustadz uang untuk daftar hajinya belum cukup. Semampunya. Yang penting buka dulu tabungan haji di bank syariah. Itu kunci. Nanti biar Allah yang mengisikan rekening kita, itu biar Allah saja. Yang penting kita niatkan dulu buka rekeningnya, tabung sekemampuan kita. Nanti insya Allah Allah yang akan mengisikan rekening kita dari tempat yang tidak kita sangka-sangka. Ya. Jadi jangan hanya punya harta diberikan baju, jalan-jalan ke mall, ya, untuk apa namanya wisata, ya, walaupun itu boleh saja, tetapi utamanya harta harus digunakan untuk takarub kepada Allah. Yang keempat adalah jangan lupa kewajiban zakat, infak, sodakoh. Ya. Sekali lagi bahwa zakat itu adalah kewajiban atas sejumlah harta tertentu pada waktu tertentu untuk golongan-golongan tertentu. Dia merupakan kewajiban, bukan anjuran, sahabat. Dia kewajiban atas sejumlah harta tertentu. Ada batas minimum namanya nisab. Kalau kita belum mencapai nisab 85 gram emas, 20 dinar, maka kita tidak wajib zakat. Misalnya kita punya tabungan baru 25 juta misalnya, ya belum sampai 85 gram. 85 gram kira-kira setara dengan 80 jutaan rupiah. Ya. Maka kalau kita belum mencapai nisab, kita belum wajib zakat. Tapi dianjurkan banyak infak sedekah. Begitu kita sudah nisab, ya misalnya 80 juta rupiah dana kita, maka kita tiap tahun ya sahabat Asa TV, bukan hanya sekali dalam beberapa tahun, yang kita keluarkan zakatnya 2,5%. Misalnya setiap Ramadan 2,5%. Coba harta kita dengan zakat itu akan semakin berkah. Kemudian dalam hadis Nabi bersabda kepada kita, manaqasat shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta seseorang karena sedekah. Jadi ini kita camkan sama-sama nih sahabat Asa TV. Manaqasat shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta seseorang gara-gara sedekah. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi bersabda baliyasdad, baliyasdad, baliyasdad 3 kali ya, bahkan semakin bertambah, bertambah, bertambah. Ya, maka kalau kita ingin semakin bertambah harta kita berkah, perbanyak zakat infak sedekah. Meskipun harus kita garis bawahi, niat berzakat infak sedekah bukan supaya harta kita bertambah, bukan supaya bisa punya mobil mewah, bisa punya rumah megah, bukan. Kita berinfak sedekah karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi memang tabiatnya ketika orang ikhlas bersedekah, jangan khawatir Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tidak memandang kemuliaan seseorang dari hartanya semata. Belum tentu orang yang kaya raya itu di sisi Allah dia mulia. Kalau kita di hidup kita di masyarakat, kadang-kadang kita akan melihat orang yang dimuliakan oleh masyarakat itu adalah orang yang biasanya rumahnya paling besar, mobilnya paling banyak, ya, kemudian hartanya paling melimpah. Gitu. Ya, padahal orang yang mulia di sisi Allah itu adalah ketakwaan. Ya. Ya, kita hendaknya menjadi orang yang diberikan keberkahan, kebaikan oleh Allah. Ya, harta kita yang kemudian harta tersebut bisa mengantarkan kita semakin bertakwa, bertakwa dan bertakwa hingga akhirnya kelak ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita wafat dalam kondisi tersenyum, husnul khatimah, senang ya karena kita diberikan amanah dan kita bisa menunaikan amanah. Dan terakhir adalah sahabat Asa TV, muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah pesan ya bahwa orang kalau misalnya dia hidup di dunia, lantas dia punya harta, kemudian tiba-tiba malaikat maut datang ingin menjemput dia. Ya, seandainya dia bisa nego kepada malaikat itu, wahai malaikat, beri saya waktu 10 menit lagi saja. Apa yang akan dia lakukan? Yang akan dia lakukan adalah bersodakoh.
Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Ya, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, dan infakkanlah yang di jalan Allah dari segala apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kalian. Sehingga ketika kematian itu datang, dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisakah kau tunda sebentar aja ajal ini? 5 menit, 10 menit aja nih. Saya mau transfer dulu nih pakai mobile banking ya, ke panti asuhan, ke lembaga zakat, lembaga wakaf, dan lain sebagainya. Supaya saya bisa bersedekah. 5 menit aja saya transfer dulu. Dan supaya saya bisa menjadi orang-orang yang soleh. Maka karena begitu pentingnya zakat, infak, sedekah, sahabat Asa TV, mungkin Allah Subhanahu wa taala jangan lupa kita sisihkan setiap waktu. Ya, bukan hanya zakatnya yang 2,5%, tapi kalau ada tambah lagi dengan berapa persen sesuai dengan kemauan kita, supaya insya Allah harta kita semakin barokah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila kata-kata yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak ada maksud menzolimi, menyakiti, atau mengucapkan sesuatu yang tidak patut. Tapi kalau ada kesalahan, mudah-mudahan bisa diikhlaskan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Aku qauli hada, wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.